Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fisiologi sistem saraf otonom. Ya. Mungkin adik-adik akan bertanya-tanya, sebenarnya sistem saraf otonom itu di mana, gitu ya, letaknya, atau mungkin secara perannya itu di daerah mana? Jadi gambar ini yang nanti akan menjadikan satu peta konsep, gitulah ya, peta konsep untuk adik-adik lebih memahami bagaimanakah peran dari si sistem saraf otonom itu sendiri. Jadi di sini saya jelaskan dulu sedikit lagi mereview, karena sebelumnya kan sudah pernah gitu ya, waktu pas fisiologi homeostasis. Di sini ada sinyal, kemudian ada sensori reseptornya, kemudian ada sensori neuron atau divisi sensoris, atau nama lainnya adalah neuron afferent, kemudian di sini ada CNS atau sistem saraf pusat, dan di sini ada neuron efferent ya. Neuron efferent inilah nanti yang kita akan bahas, terutama adalah bagian yang punyanya autonomic neuron. Jadi menurut dari gambaran diagram ini betul bahwa neuron efferent itu nanti akan dijadikan dibagi dua gitu ya, diklasifikasikan menjadi dua. Jadi ada yang somatic motor neuron, di mana somatic motor neuron ini sudah pernah kita bahas pada saat di fisiologi neuromuskuler ya, tentang kontraksi otot. Memang somatic motor neuron inilah nanti yang dia bertanggung jawab pada otot rangka ya, otot rangka, dan pastinya untuk fisioresponnya dia akan mengkontraksikan dari si otot rangka tersebut. Sedangkan yang satunya lagi, nah ini yang akan kita bahas adalah si neuron otonom gitu ya, autonomic neuron ini. Nah, autonomic neuron ini nanti dibagi jadi dua gitu ya, diklasifikasikan lagi menjadi dua karena memang baik secara neuronnya dan neurotransmitternya dia itu berbeda, gitu, tidak sama, sehingga makanya dia dibedakan dan memiliki pengaruh atau efek yang juga sama berbedanya, dan mereka pengaruh efeknya ini berkebalikan atau berlawanan, gitu ya. Jadi di sini ada simpatis dan juga ada si parasimpatis, di mana simpatis dan parasimpatis inilah dia akan bekerja pada maksudnya pada otot polos ya, pada sel otot jantung, kemudian juga pada kelenjar dan lainnya seperti itu, yang mungkin tidak kita sadari cara kerjanya, berbeda dengan punyanya yang somatic motor neuron. Di sini kita kan bisa secara sadar menggerakkan kaki kita, misalnya ya, memerintahkan untuk berlari dan seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas ini gitu ya di peta yang ada di sini, tapi saya tidak akan membahas bagian untuk yang di bagian saluran cerna gitu ya, atau digestive tract ini. Walaupun kalau Anda lihat memang ini selalu akan sebenarnya peta ini itu sebenarnya secara keseluruhan gitu, ini ada pengaruhnya juga gitu ya, sistem pencernaan ini terhadap jalannya dari jadi ini sebenarnya saling berhubungan gitulah ya Dek ya. Tapi di sini saya tidak membahas dulu untuk bagian yang saluran pencernaannya terhadap pengaruhnya nanti di sini gitu ya. Nah, nanti ini untuk yang saluran pencernaan akan kita bahas pada blok pencernaan. Baik, saya kenalkan dulu ya tentang apa itu sinyal. Jadi sinyal itu adalah stimulus. Sinyal itu mungkin seperti tergantung gitu ya. Jadi tergantung dari reseptornya. Sinyal. Jadi sinyal itu bisa kita tangkap dengan adanya suatu sensory reseptor. Contoh dari sensory reseptor itu apa? Jadi kalau dari gambaran tabel di sini, diagram di sini, saya kenalkan dulu nih jenis-jenis dari reseptor. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa reseptor itu ya, jadi reseptor itu sebenarnya dia adalah suatu protein gitu ya, suatu protein, dan letaknya tergantung
apa namanya, makanya diklasifikasikan gitu lah istilahnya kalau dari gambar ini. Reseptor itu bisa letaknya dia di sel gitu ya, ini gambaran dari sel, baik itu entah di bagian luar selnya, maksudnya di membran sel, ataupun juga di dalam inti selnya atau di bagian dari dalam sel seperti itu. Dan yang berikutnya ada di sini bentukan reseptor yang letaknya dia di bagian dari suatu struktur gitu ya, struktur. Misalnya kita di sini kita lihat dia dibagi lagi jadi dua. Jadi ini specialist cell or structure that convert carrier stimuli into electrical signal ya. Jadi di sini nanti reseptor itu dibagi dua. Ada yang bagian reseptor sentral dan satunya ada yang bagian di perifer reseptor. Maksudnya kalau untuk yang di sentral reseptor berarti dia letaknya dekat gitu ya, dekat dengan di bagian di pusat atau di otak gitu. Misalnya contohnya pada mata. Mata kita tahu di situ ada reseptor apa itu namanya reseptor fotoreseptor ya. Jadi fotoreseptor itu yang letaknya nanti di daerah bagian lapisan yang paling dalam di mata yaitu di retina. Di sana ada sel kon dan sel root gitu ya. Nah, itulah nanti tempat reseptor itu berada gitu ya. Si reseptor ini si kon dan root itu adalah suatu reseptor. Disatakan sebagai fotoreseptor artinya andai kata ada sinyal. Jadi sinyal di sini adalah bayangan gitu ya. Jadi suatu benda, benda itu kan bisa kita lihat karena adanya bayangan tersebut jatuh gitu ya, jatuh pas mengenai pada daerah retina gitu, sehingga ditangkap gitu ya, ditangkap oleh si fotoreseptor yang ada di di retina itu ya, di cone dan root cell itu, sehingga nanti pada akhirnya diteruskan melalui si neuron sensoris tadi gitu ya, atau divisi sensoris atau neuron afferent seperti itu. Itu salah satu contohnya. Bisa juga di telinga. Kalau di telinga, misalnya ini telinga kan sini ada dua gitu ya. Jadi sensornya ini berbeda. Yang satu untuk yang pendengar, satunya adalah untuk yang bagian dari keseimbangan. Kalau untuk keseimbangan di sini yang berperan reseptornya adalah yang letaknya di bagian dari kanalikulis senulinaris tuh ya, senulinaris sama di bagian sudah ya itu ya, sama nanti Anda akan kenal dengan utriculus, sacculus gitu ya. Nanti kita akan mempelajari ini lebih detailnya lagi di blok panca indera. Kemudian untuk yang hearingnya, untuk pendengarannya itu di bagian dari cochlea itu ya, yang mungkin Anda kenal sebagai rumah sikut. Di situ ada reseptor rambut gitu ya. Reseptor rambut ini dialah yang kita bisa katakan dia sebagai apa ya, mekanoreseptor lah ya, karena memang dari getaran gitu ya, getaran gelombang gitu, gelombang yang nanti ditingkatkan dari luar menuju masuk ke dalam telinga sampai nanti ke cochlea dan sampai akhirnya nanti menuju ke si reseptor tersebut gitu. Dan juga ada di bagian hidung. Nah, bagian hidung juga sama, ini juga ada reseptor untuk bagian penciuman gitu ya, yang letaknya di daerah di daerah atas dari hidung gitu ya. Kasih namanya saya lupa tuh pokoknya di langit-langit gitu ya, di langit-langit atas dari hidung. Kemudian juga ada bagian dari untuk reseptor untuk pengecapan gitu ya, di taste bud sana seperti itu. Jadi intinya tergantung jenis-jenis reseptor ini nanti ya gitu. Jadi semua sinyal itu akan ditangkap tergantung dari jenis-jenis reseptornya. Jadi kalau pada mata berarti kan fotoreseptor bayangannya. Kalau ini kan berarti gelombangnya ya, yang nanti akan menstimulus dari si sel-sel rambut yang ada di sana. Sedangkan kalau untuk yang di hidung ini berarti partikel odorannya ya, partikel baunya ya, seperti itu.
Terus kemudian pada bagian ini berarti ini reseptor untuk apa tuh yang rasa, pengecapan, asin, kemudian asam manis ya seperti itu. Nah kemudian ini untuk yang bagian dari reseptor perifer. Jadi untuk yang bagian di perifernya dia letaknya berada di luar dari jauh gitu ya, istilahnya di luar dari otak. Siapa saja dia? Misalnya di sini ada kemoreseptor bisa yang ada mungkin Anda masih ingat kemoreseptor yang di perifer tuh yang punyanya seperti kayak baroreseptor letaknya sama-sama di bagian dari aorta dan juga badan karotis. Kemudian juga ada osmoreseptor, ada termoreseptor ya. Kemudian ada proprioseptor, ini kan letaknya juga di daerah sendi misalnya satu contohnya. Kemudian juga yang lain seperti mekanoreseptor. Nah, itu ya. Jadi ini tergantung dari reseptor. Kalau kemoreseptor kan berarti di sini sudah ada tulisannya ya, dia memang terstimuli stimulusnya atau sinyalnya karena adanya suatu perubahan pH. Baroreseptor misalnya karena perubahan dari tekanan. Jadi itu salah satu contohnya demikian. Nah, sekarang Anda sudah mengenal tentang apakah itu reseptor, sehingga dan sudah tahu bahwa reseptor ini juga tergantung dari sinyalnya. Jadi sinyalnya kalau yang pas gitu, yang sama dengan reseptornya, maka dia akan dibawa gitu ya, dihantarkan. Nah, sekarang dari sini setelah Anda sudah mengetahui tentang sinyalnya ya, tergantung dari jenis reseptor sensorinya ya, sensori reseptornya. Nah, contohnya seperti itu nanti akan diteruskan gitu ya, teruskan menuju ke pusat melalui neuron sensoris. Oke lah, sekarang saya kasih contoh saja. Contohnya adalah misalnya kita anggap tadi yang untuk reseptor fotoreseptor. Pada saat kita gitu ya melihat orang gitu, dan orang yang kita lihat itu adalah secara ciri-cirinya, gambarannya itu saya kenal gitu. Kebetulan saya suka misalnya sama orang tersebut. Gambaran siluet dia dari kejauhan yang saya sudah kenal gitu ya, itu akan ditangkap oleh reseptor yang ada di mata kita ya, di daerah si fotoreseptor tadi di retina, akan dibawa sinyal tadi gitu ya menuju ke pusat yang ada di otak dan juga di bagian belakang otak melalui sensori neuron atau neuron aferen. Di sini adik-adik juga harus tahu bahwa di bagian otak kita itu, saya kenalin di sini ya, ada bagian-bagian dari otak besar ya, kemudian ada bagian-bagian dari ini otak kecil, kemudian ini adalah batang otak. Tapi di sini akan kita bahas adalah dari CNS-nya, otak besar, dan juga bagian di dalamnya. Di sini nanti ada sistem sistem limbik, kemudian juga di sini ada bagian dari hipotalamus, hipofise ya. Kemudian ini adalah batang otaknya, di sini ada pons dan juga ada si medula oblongata. Kalau melihat dari gambaran di sini, ini kelihatan ya Dek ya, bahwa untuk pada bagian-bagian yang di medula ini ya, kita bisa lihat ada respiratory center. Masih ingat ya tentang perkuliahan fisiologi respi kemarin. Kemudian juga ini ada untuk yang cardiovascular centernya untuk mengatur dari tekanan darah dan juga untuk heart rate-nya. Kemudian di sini ada lagi, ingat yang di pons itu juga ada secondary respiratory center seperti kayak apneutic dan pneumotaksik gitu ya. Area-area itu, dan juga ada mengontrol dari urinary bladder. Nah, jadi ini sebenarnya belum semua gitu, belum semua yang digambarkan ini masih ya contoh lah ya. Jadi intinya ini peran-perannya cukup sangat penting dan pastinya nanti akan kita bahas di sini sedikit ya contohnya. Kemudian juga untuk bagian dari hipotalamus, di hipotalamus ini ternyata walaupun area yang sangat kecil, dia mengontrol dari banyak, sebenarnya tidak cuma hanya temperatur, mengontrol dari keseimbangan air ataupun eating behavior, kebiasaan makan gitu ya, tapi juga
yang lain-lain, misalnya tentang seksual ya, maksudnya seperti itu, dan di sini masih banyak lagi gitu. Ini cuma contohnya saja penggambaran yang ada di sini. Kemudian nanti di daerah sini kita akan kenal suatu namanya sistem limbik. Nah, ini bagian-bagian dari sistem limbik. Sistem limbik itu adalah yang lebih kita bicarakan tentang emosi, tentang memori, tentang motivasi. Jadi ternyata otak yang seperti ini banyak gitu ya. Apa namanya, apa sih namanya itu, fungsinya, gitu, kerjanya kepada tubuh kita. Dan juga adik-adik lihat ini pada bagian otak besar, terutama bagian dari luarnya, ini ada korteks, ya, ada korteks cerebri yang kita fokuskan pada fungsi luhur. Apakah fungsi luhur itu? Silahkan adik juga boleh membaca di buku bahwa ternyata fungsi luhur ini yang inilah yang membedakan dengan hewan dengan manusia gitu ya. Dan tentunya ini saya lihatkan di sini juga gambarannya, bagian-bagian yang penting yang nanti akan kita bahas, ya. Jadi di sini ada pons, medula, hipotalamus, sistem limbik, dan cerebral cortex. Ini kasih tanda panah ini artinya apa? Mereka ini saling berhubungan seperti itu ya. Jadi memang saling tidak bisa saling dipisahkan, tapi akan selalu terintegrasi bersama-sama untuk pada akhirnya mempengaruhi pada respon di otonomnya, respon di endokrinnya, dan juga pada respon behaviornya, ya seperti itu. Behavior itu pasti kebiasaan atau ya seperti itu kita. Jadi ini penting gitu, penting Anda mengetahui bagian-bagian pada otak ini sehingga nanti akan mengetahui setelah Anda tahu letak anatomisnya dan juga mengetahui apa masing-masing fungsinya seperti tadi kayak pons ini apa, medula oblongata ini apa, hipotalamusnya apa, sistem limbiknya apa, dan sebagainya apa, sehingga nanti akan paham bagaimana sebenarnya satu fungsi tubuh manusia ini bekerja untuk merespon dari suatu sinyal gitu ya. Oke, sekarang setelah ini kita lanjutkan dulu ke ceritanya. Jadi tadi waktu saya sudah melihat ada seseorang bayangan yang saya tangkap gitu ya, dia adalah orang yang saya suka, itu terjawab di sini. Gitu. Jadi waktu pas sinyal ditangkap oleh bagian dari sensori reseptor itu, saat dibawa ke otak inilah saya baru menerjemahkan gitu ya. Jadi menerjemahkan dari sinyal yang dibawa ya, yang dihantarkan tadi. Saya jadinya tahu bahwa oh iya, yang saya lihat tadi itu adalah orang yang saya suka gitu kan. Kemudian karena saya suka, pada sistem limbik saya, yang dimana sistem limbik itu adalah mengatur tentang emosi, kemudian juga ada memorinya, misalnya ya, saya pernah punya memori terhadap orang tersebut, dari gambaran bayangan tersebut bahwa orang ini adalah orang yang saya suka, kemudian juga saya benar-benar suka gitu ya, mungkin saya bilang itu adalah gebetan saya gitu, yang pengen saya PDKT-in misalnya seperti itu. Nanti pada akhirnya responnya, jawabannya ini akan dibawa ke neuron eferen gitu ya. Jawaban dari yang saya lihat tadi akan dibawa ke neuron eferen. Kalau pada somatik motor neuronnya, pastinya saya ingin ke sana gitu ya. Saya ingin menghampiri orang tersebut. Maka pastinya jawabannya pada otak saya di sini ke somatik motor neuron itu adalah saya ingin meminta kaki saya untuk berjalan mendekati bayangan tersebut atau arah sinyal tadi muncul gitu ya. Sedangkan untuk yang eferen neuron motornya yang neuron eferennya yang ke autonomic neuron itu kita tahu bahwa simpatis dan parasimpatis ini kan sebenarnya dua-duanya ini kan kalau pada saat kondisi yang biasa mereka ini akan saling memberikan sinyal terus-menerus gitu lah ya, kerjanya itu seimbang. Tetapi pada saat saya melihat orang yang saya suka gitu ya, karena tadi sistem limbik bilang, itu adalah orang yang kamu suka gitu, dan pastinya karena dia adalah orang yang kamu suka, saya merasa senang gitu kan.
Sehingga jawabannya nanti di sini simpatis saya lah yang akan lebih dominan dibandingkan dengan parasimpatis. Sehingga yang terjadi, simpatis ini akan memberikan respon gitu ya, atau memberikan sinyalnya, meneruskan sinyalnya menuju ke organ efektor saya. Contohnya adalah ke cardiac muscle, membuat jantung saya berdetak-detak lebih cepat, heart rate saya meningkat, karena di situ S-anut saya lebih dicepatkan gitu ya, ditingkatkan untuk pencetusan potensial aksinya. Kemudian juga membuat di sini misalnya smooth muscle, misalnya mata saya menjadi lebih berdilatasi gitu lah ya, jadi melebar, berbinar-binar. Ya, jadi seperti itu ceritanya. Salah satu contohnya demikian dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu nanti cerita dari bagaimanakah kita menanggapi satu sinyal hingga timbullah tissue responnya. Oke, Anda sudah paham tentang masalah ini. Jadi sebenarnya tugas Anda apa? Kranium di sini, kemudian ini ada bagian dari otak kecil karena kita lihatnya dari belakang. Jadi ini jangan dikira bahwa ini enggak ya, ini terpisah. Bagian yang terpisah. Ya, bukan terpisah sih, maksudnya tetap nempel, cuman tidak menyatu sekali gitu lah ya. Karena nanti secara apa ini memang berbeda gitu. Ini kan kita akan lebih membahas pada bagian si otaknya. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Ini jadi ini saya kenalin dulu sedikit ya. Silakan nanti Anda boleh membuka buku anatominya untuk diperhatikan bagian-bagian yang ada di sini gitu. Jadi ini Anda kenalin dulu bagian dari otak besar, kemudian ada otak kecil, di mana kalau di bagian depan kita bisa melihat penampakan dari batang otaknya, ya. Jadi dari sini kita tidak bisa melihat, kan tertutupi oleh si otak kecil ini atau si cerebellum. Kemudian ini adalah bagian dari medula spinalis. Ingat, beda ya medula spinalis dengan medula oblongata. Nah, medula spinalis ini nanti dibagi lagi nih. Jadi penamaannya sesuai dengan penamaan pada tulang ya, tulang belakang, tulang vertebrae. Jadi di situ ada bagian dari cervical ya, bagian dari cervicalisnya. Kemudian ini adalah nervus untuk yang thoracic spinal ya, sampai bagian torak perhatikan. Kemudian ini ada yang bagian dari si lumbar dan sampai ke sakral ya, ini lumbar. Kemudian ini adalah bagian dari sakral karena memang letaknya ada di daerah sacrum. Ini daerah, jadi penamaannya sesuai dengan penamaan dari, kalau saya bilang dari tulang vertebrae-nya gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu di sini. Ini ada diperbesar nih, bagian ini diperbesar. Kemudian kita bisa lihat pada bagian dari medula spinalisnya. Ini kenapa sih kok saya ingin adik-adik belajar dulu tentang gambaran ini. Jadi tolong ya, dipelajari lapisan-lapisan dimulai dari bagian yang luar sampai nanti pada akhirnya ke bagian dalam. Jadi kalau kamu lihat nih, ini kan bagian-bagian yang lapisannya. Jadi ini lapisan meningen gitu ya, di mana ada dula mater, arachnoid membrane, dan ada si pia mater. Ini lapisan-lapisannya. Kemudian yang ingin saya lebih detailkan lagi, gitu, yang kita fokuskan adalah bagian yang ada di sini. Jadi di sini ada gray matter. Gray matter itu karena memang warnanya itu dia lebih gelap dibandingkan dengan yang white matter. Jadi yang gray matter ini adalah kumpulan dari badan neuron atau badan sel saraf. Sedangkan untuk yang white matter ini adalah akson, kumpulan akson dari sel saraf gitu ya. Kalau kamu lupa apa itu badan saraf dan apa itu akson, nanti kita akan review sedikit di belakang. Tapi ini perhatikan dulu ini ya. Nah ini kan ada yang bagian-bagian ini ada yang keluar ya. Jadi nanti ada yang bagian pembagiannya, nanti ada yang bagian dorsal dan ada yang keluar dari bagian ventral. Ini ada pentingnya kan? Ada ya. Nanti kita akan lihat pentingnya di mana. Karena kalau kamu lihat di sini, ini ada apa namanya? Saya pengen ngasih lihat, ini kan sebenarnya ya. Maksudnya saya ingin lihat bagian. Nah ini nih. Jadi ini nih ya. Ini gambarannya nih. Ini kan tadi ya setelah ada
yang bagian seperti ini. Nah, ini apa namanya? Mana ya? Banyak ini sih. Mana ya? Saya gambar yang kelihatan jelas dulu. Ganglionnya nggak kelihatan. Oh, ini maaf nggak kelihatan nih. Ya, autonomic ganglion. Nah, ini tolong diperhatikan ya, apa sih, kenapa sih kok Anda harus tahu tentang autonomic ganglion? Ternyata kalau kamu lihat lokasi dari autonomic autonomic ganglion ini gitu ya, ini kan ceritanya dia berada di luar dari bagian CNS. Ini kan CNS kan, karena medula spinalis ini kan masuk dari sistem saraf pusat. Ini di luar ya, dan autonomic ganglion ini di luar. Oke, jadi ini setelah Anda paham ini, sekarang kita akan lihat kenapa saya memfokuskan pada autonomic ganglion ini. Jadi ini saya kasih tahu sedikit jelas, ini bagian dari cerita ya, cerita dari gambaran di sel saraf, di mana tadi ingat ini adalah bagian dari badannya, badan sel. Jadi kalau badan sel itu ya yang di gray matter ya, sekumpulan dari badan sel, sedangkan yang white matter ini adalah yang aksonnya. Nah, jadi ini adalah aksonnya. Dan kalau dari gambaran ini aksonnya memiliki suatu lumbung gitu ya, memiliki mielin. Nah, sembung mielin ini nanti pastinya ada kegunaannya. Kegunaannya adalah karena dia ini bersifat isolator, maka pastinya pada saat terjadi suatu potensial aksi yang dimulai dari akson pilok ini, maka potensial aksi itu tidak merambat lurus gitu ya, merambat seperti ini saja menuju di aksonnya, tapi dia akan loncat-loncat gitu, karena tidak bisa melewati dari yang bermielin. Oke, sekarang yang ingin saya jelaskan lagi di sini, ini silakan nanti dilihat ya. Ini kan kamu jangan lihat ada ini terjadi suatu sinap ya. Jadi sinap antara, jadi ini ada yang pre ya. Jadi ini namanya preneuron ya, atau preneuron, dan ini adalah yang postneuron. Kenapa kok kita ada dua gitu, mau kita dua? Karena nanti pada sistem saraf otonom ini memang dia memiliki dua neuron. Jadi ada neuron 1 dan neuron 2. Ini sebentar. Nah, ini ya. Jadi kalau lihat dari gambaran ini kenapa tadi kok saya memfokuskan pada bagian yang di sini supaya Anda nyambung. Ini tadi white matter yang merupakan kumpulan dari akson saraf, kemudian yang gray matter ini adalah kumpulan dari badan sel sarafnya. Sekarang kita lihat ini adalah yang bagian belakangnya, ini dorsal root ya, tuh. Jadi ini yang bagian akar dorsalnya, dia membawa sensori atau mungkin katakan sebagai neuron afferent. Jadi kalau misalnya ada tadi dari reseptor sensoris, dia akan melalui ke medula spinalis nih ya, melalui dorsal root ini untuk nanti pada akhirnya dibawa menuju ke pusat, gitu ya, ke atas, menuju ke otak. Kemudian nanti untuk yang bagian jawabannya gitulah ya, yang itu dari CNS untuk sampai akhir nanti menuju ke target organnya atau ya ke target organnya gitu, dia nanti turun bawah gitu kan, melalui bagian ventralnya. Nah ini ya, ini bagian ventral, kalau saya adik-adik lihat ventral root yang akan membawa motor ya, membawa carriage motor, efferent information to muscle and gland. Nah, jadi semuanya nanti melalui jalur yang di sini. Kemudian ini nanti silahkan Anda lihat tuh ya, ini gray matter. Nih, gray matter consists of sensory and motor nuclei ya, jadi neuron. Nah, kemudian ini juga untuk yang bagian dari white matter-nya. Jadi ini kalau yang ini membahas tentang gray matter-nya, sedangkan ini membahas untuk yang white matter-nya. Nanti silahkan Anda lihat bahwa yang warnanya kuning, yang warnanya hijau itu berarti yang naik ke atas, ascending track gitu ya. Jadi istilahnya dia yang membawa sensorisnya ke atas, kemudian nanti untuk jawaban ke bawahnya yang warnanya biru ya, descending track. Oke, Anda sudah paham itu. Kemudian
Sekarang kita menuju ke belajar langsung. Nih, bentar saya nunggu bentar ya. Jadi di sini, ini dia mau cerita. Jadi makanya adik-adik perhatikan tentang cabang simpatis dan juga parasimpatis gitu ya. Memang karena pasangan memang dia berasal dari daerah yang berbeda. Sekarang kita lihat dulu nih untuk yang bagian dari simpatis. Simpatis keluarnya gitu ya, keluar cabangnya ini berasal dari torakolumbal. Makanya itu kenapa simpatis itu dikatakan sebagai torakolumbal, karena dia memang keluarnya berasal dari torakal 1, 2, 3, 4 ini sampai ke lumbal. Ya, ada lumbal 1 dan lumbal 2. Inilah tempat keluarnya cabang dari si simpatis. Dan di sini adik-adik lihat, ini ada yang gambarnya bulat-bulat ya kan. Bulat-bulat ini adalah tempat ganglion. Ganglion atau bilangnya simpatik terang. Ganglion itu adalah tempat nanti apa ya, bersinapnya gitu ya, tempat nanti bersinapnya antara neuron 1 dan neuron 2, dan memang ganglion ini letaknya dia berada di luar dari CNS gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu lah. Mungkin adik bingung ya, apa sih neuron 1, apa sih neuron 2. Saya sampai lupa nih ngomongin tentang neuron 2. Nah, ini. Jadi di sini ini gambarannya gitu ya. Jadi semua sistem saraf otonom itu memiliki neuron 1 dan ada neuron 2. Jadi ini neuron 1 yang warnanya biru dan ini yang warna hijau, ini adalah neuron 2. Kenapa dinamakan demikian? Memudahkan saja sebenarnya. Karena ini dia badan selnya dari sel saraf itu dia berada di CNS, di bagian dari central nervous system, atau saya bilang dia letaknya berada di gray matter tadi ya. Nah, sedangkan ini tuh ya, ini kan keluar tuh. Ini namanya adalah preganglion. Preganglion, kemudian nanti dia akan masuk menuju ke bagian dari ganglionnya atau namanya autonomic ganglion yang letaknya pasti bukan di CNS-nya tapi di luar CNS. Di sini dia akan bersinak gitu ya dengan postganglion. Dinamakan post karena pada akhirnya nanti dia yang akan menuju ke organ efektor. Organ efektor itu berarti target organnya gitu. Entah itu sel jantung, entah itu sel otot polos, entah itu kelenjar gitu, seperti itu. Dan dilihat di sini gitu ya, pada postganglion ini untuk ke efektor organ ini kan berbeda dengan punyanya si punya siapa tuh si sel somatis. Kalau sel somatis itu bentuk dari apa namanya tuh, bentuk dari sinaptiknya gitu ya, klep sinaptiknya itu kan bentuknya seperti kayak bohlam-bohlam. Masih ingat ya waktu pas belajar di fisiologi MNS. Kalau yang ini tidak, kalau ini menggunakan namanya varikositas ya, ke varikositas. Varikositas ini nanti sama, dia akan mengeluarkan neurotransmitter juga gitu ya, yang akan ditangkap oleh reseptor-reseptor yang ada pada di organ efektor. Kalau saya perbesar ini seperti ini. Jadi ini gambaran dari si varikositas gitu ya, varikosity lah seperti itu. Nah, ini ceritanya gambaran dari si akson tuh. Akson dari postganglion. Nah, ini ya. Akson dari postganglion, kemudian ini kita dia kelihatan sekali pada ini sel otot polos nih, gambaran pada sel otot polos. Berbeda kan ya struktur sel otot polos dengan sel otot rangka, apalagi sel otot jantung ya kan. Nah, ini kamu bisa melihat bagian dari varikositasnya itu benar-benar mengelilingi gitu ya, banyak dan mengelilingi dari si sel otot polos ini. Kita perbesar untuk varikositasnya ini. Nah, di dalam varikositas ini terdapat vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter dan juga adanya mitokondria. Nanti kita akan jelaskan sedikit apa kegunaan varikositas ini selain untuk selain untuk mengeluarkan neurotransmitter
ternyata juga dia ada untuk menginaktifkan dari neurotransmitter yang sudah dirilis, gitu ya. Berikutnya di sini, nah ini silahkan dipelajari. Ini cuma memberitahukan tentang perbedaan pada pada sel otot pada kerja dari sistem saraf yang otonom sama punyanya yang somatis, gitu ya. Jadi ini walaupun pada akhirnya sama, gitu, maksudnya sama untuk nanti kan eferen ya, eferen. Nah, kalau eferen kan juga melewati ini kan yang ventral, gitu ya, ventral root. Kalau yang aferen nih lewatnya yang dorsal root untuk sampai nanti pada akhirnya dibawa ke pusat, gitu ya. Jadi Anda paham dulu bagian-bagian di sini. Oke, ini sudah bagus ya. Jadi ini bisa Anda lihat nih, ini yang neuron 1, kemudian nanti dia bersinap di gangguan otonomik di sini. Bersinap pun juga sama, ini juga akan mengeluarkan neurotransmitter ya. Ini juga sama akan mengeluarkan neurotransmitter, kalau nggak perlu kelihatan di sini, untuk nanti menuju ke neuron kedua atau di daerah postganglion ya. Oke, ini Anda sudah paham. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ini. Jadi kalau begitu, kalau ngelihat tadi sudah ngomong tentang neuron 1, neuron 2, gitu ya, atau preganglion dan postganglion, yang sudah tahu tentang ganglion otonomiknya. Sekarang saya jelaskan lagi, gitu ya, perbedaan antara simpatis dan juga punyanya si parasimpatis. Kalau dari simpatis nih bisa kelihatan tuh ya, mungkin kalau yang gambaran yang bagus, nah ini nih lebih kelihatan nih, nanti aja ya. Saya kasih gambaran ini biar lebih jelas. Jadi di sini, ini kan kalau kamu lihat, ini adalah ganglionnya ya dek ya. Ini adalah ganglion tadi, autonomic ganglion atau mungkin trunkus simpaticusnya. Saya bilang trunkus simpaticus karena memang ini nanti melihat dari serabutnya, itu ya arah keluarnya ini berasal dari punyanya simpatis. Jadi simpatis tadi dinamakan sebagai torakolumbar karena memang keluarnya itu berasal dari bagian torakal 1 sampai ke lumbal 2 gitu ya. Dan dilihat serabutnya gitu. Serabut atau serat preganglionnya itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan punyanya yang parasimpatis. Jadi kalau parasimpatis nih kamu lihat ini kan seratnya atau aksonnya gitu ya, akson punyanya si preganglion parasimpatis itu lebih panjang dibandingkan dengan punyanya yang simpatis. Dan ini letak dari punyanya si ganglion punyanya si parasimpatis itu letaknya dia biasanya lebih dekat dengan organnya dibandingkan dengan punyanya yang simpatis. Kalau simpatis itu letak dari si trunkus simpatikusnya atau ganglion otonomiknya, inilah ya yang saya kasih pointer ini, dia biasanya letaknya ada di sebelah gitu ya, sebelah atau dekatlah intinya dari tempat keluarnya serabut si akson dari preganglionnya. Jadi ya nggak terlalu jauh-jauh beda dengan punyanya yang parasimpatis. Sehingga serabutnya jelas lebih panjang yang punya parasimpatis dibandingkan dengan punyanya yang simpatis gitu ya. Lalu berikutnya yang lainnya di sini kalau adik-adik lihat ini mungkin yang lainnya sama gitu ya untuk serabut yang postganglionnya gitu ya, tapi yang pasti jelas untuk yang parasimpatis postganglionnya ini lebih pendek gitu ya, lebih pendek dibandingkan dengan punyanya yang simpatis yang pasti jauh lebih panjang gitu ya. Oke, terus kemudian yang mau saya jelaskan lagi di sini ini sudah kelihatan. Oke, langsung. Nih, ya. Ini dan berikutnya ini tadi sudah ya punyanya si simpatis. Berikutnya kita jelaskan punyanya si parasimpatis. Nah, parasimpatis dia dikatakan sebagai
craniosacral, ya. Craniosacral. Kenapa? Karena keluarnya nervusnya atau keluarnya neuronnya ini yang preganglionnya itu di daerah kranial gitu ya, masuk daerah kranial. Jadi kalau lihat di sini ya sesuai dengan namanya, karena dia letaknya di kranial, contohnya kayak nervus 10 ya, nervus vagus gitu kan, itu kan juga keluarnya juga berasal dari kranial gitu. Makanya di sana dikatakan bahwa nervus 1 sampai nervus 10 itu adalah nervus kranial. Kemudian jadi di sini untuk memutuskannya siapa aja. Jadi nervus yang punya parasimpatis ya, ada nervus 3, ada punya nervus 7, kemudian ada nervus apa nih? Makanya punya nervus nervus 7, nervus 8, dan juga ada nervus 9 dan nervus 10 gitu ya. Lalu bagian yang dari sakralnya, nah ini jadi mulai dari sakral 2, sakral 3, dan sakral 4. Ini tadi sudah ya saya jelaskan bahwa letak dari neuronnya yang pre itu pasti jauh lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan yang punya simpatis. Kemudian untuk yang lainnya saya kira sama. Yang membedakan lagi yang berikutnya adalah di sini kita sekarang ngomongin tentang neurotransmitternya. Neurotransmitternya yang paling enak, nah ini. Jadi untuk neurotransmitternya yang ada lihat, ini kan ada yang punya simpatis ya. Jadi ini simpatis sesuai use. Jadi ini ada yang punya simpatis dan ada yang punya parasimpatis. Saya jelaskan dulu untuk yang simpatis ya. Untuk yang simpatis, kalau ini kamu lihat gambar seperti ini berarti kan neuron 1, kemudian nanti dia bersinar di ganglion, ini baru ini adalah neuron kedua. Ini juga sama demikian. Yang membedakan apa di sini? Ini bisa dilihat ya, sama-sama waktu dia bersinar di ganglionnya, di autonomic ganglionnya, neurotransmitter yang dirilis dari preganglion itu adalah asetylcholine, sama-sama asetylcholine, walaupun dia simpatis ataupun parasimpatis pastinya ya, dia sama-sama mengeluarkan asetylcholine, dan reseptornya untuk yang asetylcholine itu di bagian dari pos ganglionnya itu adalah yang nikotinik ya, nikotinik reseptor sama baik yang di simpatis maupun yang di parasimpatis. Tetapi nanti yang berbeda adalah pada saat di organ efektornya. Kalau pada simpatis di organ efektornya itu nanti ada reseptornya untuk simpatis itu adalah adrenergic. Karena ya mudahnya kalau simpatis itu kan adrenergic itu kan kalau saya itu adrenalin gitu ya. Saya bilang adrenalin jadi adrenergic reseptor. Adrenergic reseptor itu nanti dibagi lagi. Ada pengklasifikasiannya ada alfa 1 dan alfa 2 ya, untuk yang alfa tipe alfa, dan juga yang reseptor beta itu juga ada beta 1 dan beta 2. Walaupun sebenarnya sih ada yang lain, tapi saya bahas di sini alfa 1, alfa 2, beta 1 dan beta 2. Kemudian untuk yang parasimpatis, nah ini karena dia memang adalah parasimpatis, maka yang dikeluarkannya pun di reseptor ini belum dijelaskan apa namanya neurotransmitternya ya. Tadi ini untuk yang di adrenergic reseptor, neuroreseptornya adalah norepinefrin. Jadi nanti mungkin adik-adik akan tahu ada norepinefrin dan epinefrin gitu ya, epinefrin. Tapi yang paling untuk yang sistem saraf itu adalah yang norepinefrin. Kemudian kamu akan bertanya, terus yang epinefrin itu di mana? Nanti kita akan membahas di slide yang berikutnya, ya. Nah, sedangkan untuk yang parasimpatis di sini ini yang untuk target tisunya, atau tadi siapa tuh tadi namanya karena aku ini rada-rada ngantuk ini. Sebentar, apa tadi namanya sih? Efektor organ efektor, astagfirullah ya. organ efektor ya. Jadi organ efektor itu tadi kan yang memberikan efek gitu ya. Nah, ini reseptornya itu khusus gitu ya pada si parasimpatis di bagian dari organ efektornya adalah yang muscarinic reseptor seperti itu.
Dan pastinya neurotransmitternya adalah yang asetylcholine. Oke, jadi Anda sudah paham tentang ini. Ini seperti itu, Dek. Selalu seperti itu. Jadi kalau mau lebih jelasnya, mungkin bisa dilihat pada gambar yang di sini. Ya, ya ada di sini penjelasannya sedikit. Dan nanti ada kok di sini kalau nggak salah saya juga cantumkan. Nah ini ya untuk perbedaan-perbedaan antara divisi yang simpatis dan juga parasimpatis berdasarkan dari neurotransmitternya, reseptor tipe reseptornya, gitu ya. Yang simpatis ada alfa dan beta adrenergic, sedangkan pada parasimpatis ada nucleotidic dan muscarinic. Tapi ingat untuk yang simpatis gitu ya, pada preganglionnya gitu, preganglionnya di apa namanya bagian preganglion tuh, nah di sini ya preganglionnya di pos ini posganglionnya di sini yang di sininya gitu lah ya, bagian ini pakainya tetap nucleotidic gitu ya. Lalu ini nanti akan kita pelajari. Nah ini nanti kita akan tahu tentang aktif enzim nanti di belakang ya. Sekarang kita tunggu. Nah tadi yang saya katakan bahwa ada yang adrenergic, yang resep, yang penyebab yang neurotransmitter satunya ada norepinefrin. Tadi yang epinefrinnya mana? Ini kan norepinefrin ya. Epinefrin yang mana? Di sini. Jadi ini ditanya khusus gitu ya. Khusus pada kasus ini untuk yang simpatis ini hanya memiliki satu neuron. Jadi ada neuron satu, hanya neuron satu saja. Jadi tidak ada neuron dua. Karena yang neuron duanya dia modifikasi menjadi bentukan dari si kelenjar adrenal. Makanya di sini bisa ada dilihat ya, adrenal medulla is a modified sympathetic ganglion tuh ya. Jadi ini kita anggap bahwa bagian dari kelenjar adrenal ini menjadi neuron 2 gitulah ya. Ini bisa dilihat pada saat kita lihat tuh yang keluar nih dari bagian sentral ya, central root, kemudian nanti ini cabut dari preganglionnya menuju ke bagian dari kelenjar adrenal, di mana kelenjar adrenal ini kan nanti ada bagian korteks tuh. Ini yang warnanya merah ini adalah bagian korteks, kemudian yang warnanya lebih gelap ini adalah bagian dari medulla. Nah, perhatikan nih yang bagian di sini. Ini kamu lihat bahwa yang pada bagian medullanya ini kalau dilihat secara histologi ada namanya sel kromafin, gitu ya. Di mana sel kromafin inilah yang dinamakan dia yang merupakan satu modifikasi dari postganglion tuh. Jadi postganglionnya. Sehingga di sini ya si asetylcholine ini nanti pada akhirnya sama nih kena reseptor yang ada di sini gitu ya di postganglioniknya, tapi di daerah medulla adrenal, dan keluarlah si epinefrin dan juga si norepinefrin gitu ya. Nah ini kan lebih biasa kan epinefrin tuh. Epinefrin is a neurohormone that enters the blood. Jadi betul bahwa epinefrin itu banyak sekali nanti dikeluarkan dari kelenjar adrenal dan juga dia merupakan bukan lagi bentuk neurotransmitter tapi lebih ke neurohormon karena bentuknya memang seperti hormon. Kenapa? Karena dia kerjanya adalah melalui pembuluh darah gitu. Beda ya. Tadi kalau misalnya kamu lihat lagi di sini apa perbedaan antara kelenjar endokrin dengan sistem saraf jelas berbeda. Nah ini ya hormon dengan neurotransmitter ini kerja hormon jelas akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan kerja dari sistem saraf gitu kan ya, sistem saraf ini ya. Nah ini juga kayak neurotransmitter ya lebih cepat gitu ya, lebih cepat pada si sistem saraf dibandingkan dengan kerja hormon. Jadi ini yang punyanya si siapa tuh yang neurohormon tadi nih ya, punyanya si kelenjar adrenal, dia melalui bagian dari nanti dihantarkan melalui pembuluh darah dan pastinya kerjanya akan jauh lebih lama. Kenapa? Karena dia bersirkulasi dulu, ya bersirkulasi
Dan pastinya juga ini lebih luas kerjanya dibandingkan dengan yang menggunakan neurotransmitter seperti ini misalnya ya. Terus kemudian ya jadi cakupan targetnya tapi lebih luas gitu untuk yang menggunakan neurohormon gitu ya. Dan tentu saja di kerja juga sama, dia baru akan berespon gitu si hormon tersebut apabila pas dengan reseptornya. Jadi kalau reseptor yang spesifik maka pasti akan menghasilkan respon. Sedangkan kalau yang tidak ada respon yang spesifik dengan epinefrin misalnya di sini, maka jaringan tersebut atau sel tersebut tidak akan memberikan satu respon. Gitu, ya. Ini kerja hormon jelas jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan yang neurotransmitter lebih cepat menuju ke target selnya. Nah, lalu lagi ditunda. Nah, sekarang setelah kita tadi belajar tentang macam-macam dari neurotransmitter tadi, ini nanti silahkan ya dipelajari ini kesimpulannya, reviewnya aja, gitu, membedakan antara yang simpatis dan parasimpatis, dan ini yang punyanya si somatis, gitu ya, yang untuk somatis gitu. Jadi itu untuk yang otot pangkal. Kemudian sudah. Ya, ini. Jadi nanti ini kan apa untuk yang adrenergic ya, karena adrenergic itu kan ada dibedakan jadi alfa dan beta gitu ya reseptornya. Ini masing-masing nanti tolong dipelajari untuk yang alfa reseptor itu seperti apa, efeknya gitu terhadap jaringan tersebut. Dan yang beta seperti apa. Jadi sini ada beta dan beta. Yang di sini yang lebih jelas sih yang lebih ditonjolkan adalah punya beta 2 gitu ya. Di mana beta 2 ini lebih sensitif terhadap sinyal yang diberikan dari neurotransmitter atau neurohormon punyanya si epinefrin dibandingkan punyanya norepinefrin. Sedangkan kalau untuk beta 1 dia seimbang atau bisa dikatakan mungkin jauh lebih sensitif terhadap norepinefrin dibandingkan dengan si epinefrin. Lalu kemudian ini dipelajari masing-masing efek-efek tadi apabila terstimulus. Kemudian ini juga saya mau jelaskan sedikit bahwa pada kasus ini gitu ya, ini kan mau cerita bahwa untuk yang adrenergic itu kan tadi ada alfa dan juga ada beta gitu ya. Dan pastinya di sini kalau ada dilihat untuk ada alfa reseptor pada daerah pembuluh darah ini ya, intestinal blood vessel. Kemudian ini untuk yang skeletal muscle blood vessel ada beta 2 reseptor. Walaupun sama-sama neurotransmitternya itu adalah epinefrin atau mungkin hormonnya itu adalah epinefrin, tetapi ternyata memiliki efek yang tidak sama gitu. Efeknya kalau misalnya epinefrin ini berikatan dengan alfa reseptor, maka efeknya yang terjadi pada intestinal blood vessel ini justru adalah menjadi vasokonstriksi. Sedangkan pada bagian dari pembuluh darah di skeletal gitu ya, nah ini adalah beta 2 reseptor, mungkin kan kita harusnya mikirnya kalau misalnya epinefrin ini jadinya kan juga vasokonstriksi, tapi ternyata tidak gitu. Justru yang jadi adalah vasodilatasi oleh karena reseptor yang ada pada target organnya atau organ efektornya itu tergantung dari si jenis reseptornya. Jadi makanya ini dikatakan respon sasaran itu ditentukan oleh reseptor sasarannya gitu ya. Target respon depend on the target receptor, ini kok respon sasaran jadi salah gitu ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Lalu untuk ini ya silahkan nanti dipelajari tuh sendiri nih, sudah saya ada rangkumannya tentang
nicotinamide muscardine ini kan punyanya si cholinergic, punyanya si parasimpatis ya, bagaimana nanti efeknya dan mekanismenya. Kemudian ini ada alfa 1, alfa 2, beta kemudian punyanya si siapa nih, punyanya adrenergic gitu ya. Silahkan nanti diperhatikan, dibaca. Dan pertanyaannya adalah, saya ingin nanti adik-adik menjelaskan kepada saya apa peran dari si varicositas ini, gitu ya. Varicositas ini buat apa sih? Karena nanti di sini ada kata-kata penyingkiran dari neurotransmitter, ya, neurotransmitter yang ada di sini, neurotransmitter dari norepinefrin yang ada di daerah taut neuroefektor simpatis, gitu ya. Nanti minta tolong ini saya dijelaskan pada saat pertemuan bersama saya berikut dengan saya juga ingin adik-adik menjelaskan pada saya mengenai ini. Apa sih ini, kok ada activated CINT ini apa ya? Terus nanti di situ ada apa lagi tuh, mana saya ada nggak ya? Ini masanya saya sudah mulai kering, saya mau bicara lagi banyak. Oh, nggak ada. Yang mengaktifasi dari protein G, ya, kerja dari apa namanya, di reseptor ini sehingga bisa apa tuh namanya keluar gitu ya, transmitternya. Terus apa lagi ini sudah. Nah, sama ini terakhir nih, ceritakan sama saya tentang gambaran ini ya, apa maksudnya ini parasimpatis, simpatis, kok ada bintang titik. Saya pengen jelasin sebenarnya kok kayaknya kok udah nyeri nih apa namanya tenggorokan, sehingga nanti kamu nggak perlu apa namanya menghafal gitu, menghafal dari apa efek pada simpatis maupun efek pada parasimpatis. Saya minta dikasih contoh gitu ya. Contohnya kalau bisa Anda harus menjelaskan sesuai dengan gambaran dari peta mapping yang ada di sini. Oke, gitu ya. Kita nanti akan berjumpa lagi di pertemuan yang sinkronus. Silakan nanti ada yang ditanyakan, boleh tanyakan pada saat pertemuan, ataupun nanti boleh Anda kumpulkan dulu di ketua kelompoknya, ketua kelasnya, nanti akhirnya dikirim kepada saya. Baiklah, kalau begitu, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf apabila saya juga banyak kekurangan dalam menjelaskan ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.